Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita di Ramadan kali ini sudah masuk ke hari ke berapa? 19 ya Pak? Ya. Di hari ke-19 ini, di penghujung mungkin ya, sudah lebih ke penghujung Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan saum Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita disampaikan kepada penghujung Ramadan nanti dan mendapatkan yang Allah janjikan, yaitu tidak hanya ampunan tapi penghapusan, sebagaimana doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika di penghujung Ramadan. Maka kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau di dalam penjelasan para ulama, di sini tidak hanya dimaafkan, karena kalau dimaafkan itu menurut penjelasan ulama, ketika dosa kita dimaafkan itu nanti di yaumul akhir tetap dipertontonkan ya, dosanya, tapi dimaafkan. Nah, berbeda dengan afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni, yaitu dosa kita semuanya dihapus. Jadi dosa-dosa kita tidak akan dipertontonkan nanti. Nah, semoga kita mendapatkan itu, tetapi tidak hanya dimaafkan tapi juga dihapus dari buku catatan amal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqniyah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, ada suatu hadis yang saya akan sampaikan. Tapi sebelum saya sampaikan hadis ini lumayan menarik ya hadisnya, bahwa datangnya Ramadan itu kata hadis, nanti saya akan bacakan. Tapi sebelum saya bacakan, saya ingin meminta persetujuan dulu ya. Apakah sepakat atau tidak bahwa ketika kita hidup ya, kita bekerja banting tulang gitu, tidak kenal capek. Kalaupun capek juga mungkin capek kita itu, ngantuk kita itu akan kita lawan. Apakah benar ketika kita bekerja seperti itu kita hanya mengharapkan satu, yaitu mendapatkan kebahagiaan? Sepakat nggak Pak? Bukan mendapatkan suatu cinta, bukan ya, tapi kebahagiaan yang kita cari. Sehingga ketika kita bahagia, apapun rintangan kita akan lalui. Sepakat Bapak Ibu? Ya, sepakat aja lah ya biar cepat. Iya. Nah, ternyata memang hanya dari faktor bahagia, apapun rintangannya kita akan lawan. Makanya kalau untuk pesan untuk yang masih jomblo ya, carilah pasangan itu jangan yang mencintai, tapi yang membahagiakan ya. Karena cinta itu bisa sebelah pihak, tapi kalau bahagia enggak. Ya itu quote-nya ya. Jadi carilah pasangan yang membahagiakan. Bagaimana membahagiakan? Ya kita bahagiakan dulu sama dia. Jangan mencintai, karena mencintai itu, karena ada bahasa cinta itu tidak harus memiliki kan gitu. Tapi kalau bahagia itu insya Allah saling memiliki gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan yang saya bahas untuk bahagia?
Ada hadis yang mengatakan, barang siapa bergembira atau bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka. Diharamkan, bukan lagi bukan lagi tidak boleh, tapi diharamkan. Karena kalau para ulama mengatakan lebih susah kita menjaga diri ini dan keluarga untuk terhindar dari neraka ketimbang diri ini dan keluarga masuk surga. Itu lebih susah kita terhindar dari neraka. Makanya kalau di ayatnya dikatakan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena justru tidak disuruh untuk masuk surganya, tapi terhindar dari neraka. Karena lebih sulit kita untuk menghindari neraka ketimbang kita harus masuk surga. Ya. Nah, jadi benarlah kata Rasul bahwa kita itu ketika masuknya Ramadan itu harus bahagia, Pak, Ibu. Kenapa harus bahagia? Nah, seperti yang saya katakan awal tadi, bahwa ketika kita bahagia, apapun yang kita menghalangi kita di Ramadan ini, itu kita akan kita lawan. Nah, hanya masalahnya itu, kita itu bahagianya itu Ramadan itu di suasananya, bahagia karena suasananya, bahagia karena di akhirnya akan ada Idul Fitri, atau bahagianya karena apa? Itu yang jadi permasalahan. Nah, bagaimana kita bisa melihat kita bahagianya dari mana? Itu akan terlihat di penghujung Ramadan nanti. Apakah kita akan berjibaku untuk melawan semua godaan itu? Ya, mengantukkah, kerjaankah, masalah duniakah, masalah istri, anak, atau segala macam. Itu akankah kita melawan itu, atau kita akan melawan akhir Ramadan, Idul Fitri kita harus punya baju baru gitu. Nah, bahagianya itu karena apa? Itu nanti terlihat. Sehingga jelaslah bahwa hadis Rasul itu ketika bahagia, nah bahagianya karena apa? Di hadis lain dikatakan bahwa telah datang, kata Rasul, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakanlah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, seyogyanya, kata Rasul, awal tadi bahasa hadisnya itu harus bahagia. Bahagia apa? Bahagia adanya hadis yang tadi, bahwa di bulan yang penuh berkah ini Allah akan turunkan, sebelum diturunkan, Allah akan buka pintu langit, lalu Allah akan tutup pintu neraka, dan Allah akan belenggu setan. Nah, di sini beberapa ulama berbeda pendapat, atau ada beberapa pendapat ketika maksudnya setan dibelenggu itu seperti apa. Karena ada satu lelucon kan, katanya Ramadan dibelenggu, tapi kok ini satu nongol. Nah, katanya ada yang mengatakan bahwa maksudnya dibelenggunya setan itu setan-setan yang besar. Ya, setan-setan yang besar, nanti yang setan-setan yang kecil tetap dibiarkan. Makanya dari situ saya berpendapat bahwa seorang mukmin bisa dilihat imannya seperti apa itu di Ramadan. Karena setan besar dibelenggu. Ya. Sebelum ke situ, apakah Bapak dan Ibu tahu siapa musuh yang nyata kita, manusia? Siapa, Pak? Kalau kata Allah, setan, musuh yang nyata. Ya kan? Musuh yang nyata bagi manusia itu setan. Lalu siapa musuh terbesar kita? Diri kita sendiri.
ya kan? Jadi kalau digabungkan setan dan diri sendiri itu musuhnya gede banget. Nah, di Ramadan ini itu dihilangkan. Jadi kata Rasul, benarlah yang Rasul aminkan bahwa doa Jibril ketika celakalah bagi manusia yang sudah memasuki, Allah beri kesempatan memasuki Ramadan, pada akhir Ramadan dia tidak menerima ampunan dari Allah. Celaka, memang celaka. Kenapa? Ramadan saya tidak bisa merubah dirinya. Lalu Allah akan mendatangkan bulan yang lebih mulia seperti apa lagi yang bisa merubah kita gitu. Karena sejatinya di Ramadan itulah inti dari iman manusia. Karena tidak ada godaan yang lain gitu. Jadi seolah-olah seperti ini. Kita, misalnya anak saya azam, itu saya melogikakan kemarin seperti itu ke anak. Kamu jam atau Irhabi duduk di perahu. Yang perahu itu di bawah perahu itu ada air, bukan hanya air tapi air susu gitu. Lalu kamu mengatakan, Bi, saya kehausan gitu. Kehausan gimana gitu? Tinggal ambil aja susu itu kan. Nah, seperti itulah logikanya ketika seorang manusia sudah memasuki Ramadan, tapi di akhir Ramadan dia tidak menerima ampunan Allah gitu. Jadi harus banyak apa lagi ampunan Allah yang Allah turunkan. Ketika Ramadan saja kamu tidak bisa merubahnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, lalu berikutnya, ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, misalnya saya kemarin melogikakan ke anak juga seperti itu. Dia pulang dari pondok, lalu apa yang membuat kamu bahagia di rumah? Katanya di rumah itu ada beberapa orang ya, karena anak saya beberapa orang. Jadi ada yang mengatakan bisa main satunya bisa ketemu adik katanya, bisa ketemu Abi dan Umi. Nah, ketika kalian kata saya itu mendapatkan kebahagiaan itu, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, mereka terdiam. Nah, lalu saya mengatakan biasanya manusia ketika sudah dapat kebahagiaan, maka yang dilakukan ada dua. Pertama, melestarikan atau menjaga agar selamanya kita bahagia. Kita punya istri, kita punya suami yang membahagiakan diri kita. Bagaimana caranya? Langgeng sampai selama-lamanya. Itu yang dilakukan ya. Jadi melestarikan kebahagiaan itu yang ketika kita dapat kebahagiaan itu kita akan melestarikan, menjaga banget agar tidak lepas bahagia itu. Itu yang dilakukan. Sepakat ya Pak? Ya Bu ya. Nah, lalu berikutnya apa? Ketika bahagia itu ada waktunya, ada durasinya, maka yang dilakukan apa? Bahagianya kita jaga, tapi ternyata bahagia itu ada waktunya, ada durasinya, ada limitnya. Biasanya yang dilakukan oleh manusia, ini kalau saya, insya Allah Bapak dan Ibu seperti itu juga. Maka kita akan optimalkan bahagia itu di durasi tadi. Sepakat ya Bu? Pak ya? Nah, kita optimalkan ketika kita bahagia. Nah, jadi kalau anak saya ngomong, bahagianya karena main sejam ya Kak. Nah, oke, dia bahagia dengan main itu. Lalu dari sejam itu dia optimalkan. Ketika ibunya menyuruh, sebentar nih, ini kan sejam, saya mau main dulu, dioptimalkan gitu Pak. Itulah bahagia dia seperti itu, dioptimalkan di situ. Bagaimana cara, kalaupun bahasa saya, kalaupun bisa nggak kedip gitu. Itu namanya kalau kita bahagia. Jadi pertama dijaga selama-lamanya, kalau bisa selama-lamanya bahagia. Tapi kalaupun ada durasi, maka kita optimalkan. Nah, kembali lagi kepada Ramadan.
Kalau kita bahagianya datangnya Ramadan karena Allah turunkan suatu ampunan, lalu di dalamnya itu ada 1000 bulan yang ibadah kita dihitung sebagaimana kita hidup 1000 bulan, maka ketika kita bahagia karena itu, maka sejatinya lah pertama kita akan berharap Ramadan itu seterusnya. Makanya kalau para ulama itu mengatakan, andai saja Ramadan itu, para sahabat juga mengatakan, andai saja setiap bulan itu Ramadan, karena dia bahagianya karena itu. Tapi ternyata tidak, kata Allah, Ramadan hanya sekitar 29 atau 30 hari. Maka seyogyanya ketika kita bahagia karena itu, maka kita akan optimalkan di sisa waktu yang ada. Optimalkan untuk apa? Optimalkan untuk mendapatkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi jelas sudah. Makanya salah satu mujizat Rasulullah itu kan ketika dia berucap itu dibahas itu bisa sampai sekarang gitu Pak. Nah, makanya sudah jelaslah bahwa pemilihan dari bahasa Rasul bahwa barang siapa yang bergembira atau bahagia datangnya Ramadan, maka dia akan diharamkan jasadnya memasuki neraka. Udah jelas memang, hanya cukup bahagia. Karena rentetannya ketika kita bahas bahagia itu seperti apa, rentetannya dia akan optimalkan Ramadan itu untuk mencari keridhaan Allah. Insya Allah bisa dipahami ya Pak ya. Nah, hingga tinggal 11 hari lagi, insya Allah 11 atau 10 hari lagi, maka kita optimalkan apa yang ada di Ramadan, dan semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya yang belum selesai, satu lagi itu bahwa menyambung dari, kalau nggak salah kemarin tuh Pak Ait ya mengatakan bahwa hewan pun saum ya. Ada 2 ya kemarin Pak Ait mengatakan hewan pun saum. Saya tambahkan 2 lagi, ayam. Kalau Pak Ait kemarin kan ayam dan ular ya. Lalu ternyata ada lagi beruang dan ada satu lagi apa ya, lupa saya. Apa lagi Pak? Beruang dan apa ya, saya lupa. Beruang aja lah, saya tambahin satu ya, lupa saya satu lagi. Nah, ternyata mereka pun saum. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya ketika hewan yang tidak punya akal pun saum, ternyata mereka kalau kata Pak Ait kemarin, mendapatkan manfaatnya dari saum itu. Tapi memang saumnya berbeda ya Pak, karena kita berakal. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya bukan kita ikutin saum mereka, bukan. Tapi hikmahnya kita jangan saum seperti mereka. Ya. Bagaimana maksudnya saum seperti mereka? Ini bukan gibah ya Pak, kepada hewan, karena gibah itu hanya kepada manusia. Kalau kepada hewan nggak gibah. Nah, kita ngambil hikmahnya, karena sebenarnya kan manusia yang beruntung itu kan bukan yang melewati suatu masalah, karena kalau kata Kristen kan badai pasti berlalu gitu kan. Jadi kita diam aja, masalah itu akan berlalu. Tapi manusia beruntung itu manusia yang bisa mengambil hikmah dari suatu masalah. Nah, hikmahnya apa? Kita tidak Allah tampilkan hewan pun saum, dan kita jangan saum seperti mereka. Kita lihat saumnya ular. Saumnya ular itu, dia saum itu ketika ingin merubah itu ya, kulit ya. Nah, ketika merubah kulit jadi ular emas nggak Pak? Enggak, jadi ular kadut katanya. Berubah tetap jadi ular kadut gitu. Jadi walaupun dia melewati saum, ya. Artinya ketika kita melewati saum, jangan seperti saumnya ular, yaitu apa?
lewat saum masih tetap jadi manusia itu juga gitu loh. Tidak ada perubahan. Jadi ketika kita ingin memasuki Ramadan, ya, ingin memasuki Ramadan, kita menjadi manusia yang berdosa lah gitu. Tapi keluar Ramadan minimal dosanya berkurang lah gitu. Jadi jangan sepertinya saumnya ular gitu. Apalagi lebih buruk deh. Nauzubillah min dzalik ya. Itu jangan seperti saumnya ular. Lalu berikutnya ayam. Ayam itu saum ketika memanaskan ya telurnya. Tapi bagaimana Pak sikap ayam ketika memanasin telur? Ribut Pak, ngomong ya kan, kotok-kotoknya ya Pak ya, ribut itu. Nah, ketika kita saum jangan saum seperti saumnya ayam. Apa? Saumnya ayam tetap ngomongnya banyak, ngomong ke sana ngomong ke sini, sampai saya kaget juga ya. Ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di luar sana. Ketika pindah dia kan mau apa ya? Mau ada pengajian, pindah dia ke tempat lain. Lalu temannya, dari mana? Iya tadi di belakang lagi ngegibah dulu, bahasanya gitu. Jadi saum tapi tetap ngomongnya banyak gitu. Nah, jadi jangan saum seperti ayam. Lalu berikutnya saum seperti beruang. Beruang itu saum karena musim dingin ya. Jadi selama dia saum, dia tidur terus itu. Nah, jangan kita saum seperti beruang. Lalu berikutnya ada satu lagi itu hewan itu buaya Pak. Buaya pun ternyata saum. Jadi ketika musim panas dia memperkecil geraknya. Makanya kalau Bapak pernah lihat mungkin di TV, buaya itu suka mangap terus gitu. Itu dia lagi saum itu. Karena dehidrasi, takut dehidrasi dia jadi memperkecil gerak aktivitas. Jadi mager. Nah, ketika kita saum justru jangan kita mager. Ya, justru saumlah untuk mengoptimalkan gerak kita gitu. Nah, untuk melalui itu maka hendaknya untuk mencapai kesuksesan yang tadi gitu saumnya. Ada dua cara, terakhir nih Pak ya. Ada dua cara untuk agar kita sukses ya. Ini bukan kata saya, tapi kata Allah ya. Ini bisa digunakan di segala lini kehidupan ya Pak. Tidak hanya di saum, di usaha juga bisa, di belajar juga bisa bagi anak-anak. Itu pertama. Kita itu pertama itu berdoa, lalu kedua istiqomah. Hanya itu sih, dua hal itu. Terkadang kita untuk mencapai sesuatu itu yang urusan dunia, kita terkadang tidak lupa doa. Tapi masalah akhirat terkadang kita enggak. Ya, saya khususnya ya, terkadang lupa untuk berdoa. Ketika kita saum, kita tidak berdoa, ya Allah semoga saum hari ini Engkau terima, lalu Engkau mudahkan dan segala macam. Kita jarang berdoa gitu ya untuk mendapatkan ridha Allah itu, karena Allah alam ya kenapa kadang kita terlupa ketika kita beramal itu kita lupa untuk berdoa kepada Allah untuk dimudahkan. Lalu kedua istiqomah. Istiqomah itu apa? Kalau bahasa Arabnya istiqomah itu tegak lurus. Artinya tegak lurus berarti ada yang harus diluruskan atau dipaksa lurus. Nah, cukup dua itu, insya Allah kita akan sukses dimanapun dan dari segi apapun gitu, mau dari amal, mau dari usaha dan segala macam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kurang lebihnya, semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga kita berdoa kepada Allah, semoga saum tahun ini adalah saum terbaik kita dan Allah terima segala amalan kita dan Allah hapuskan segala kesalahan kita yang sudah lalu. Demikian, maaf kurang
Lebihnya saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.